Mengenal lebih akrab dengan paragraf. Sejarah paragraf. Dalam sejarahnya, panjang paragraf telah mengalami variasi yang signifikan. Pada awalnya, paragraf seringkali panjang, terdiri dari beberapa kalimat atau bahkan satu paragraf penuh, karena pada masa itu, teks cenderung lebih padat dan pemisahan yang jelas antara ide-ide belum menjadi prioritas. Namun, seiring perkembangan waktu dan gaya penulisan, panjang paragraf mulai berkurang pada abad pertengahan. Paragraf seringkali lebih pendek, dengan satu atau dua kalimat, karena pendekatan tersebut dianggap lebih mudah dipahami bagi pembaca. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang mendukung satu gagasan utama. Dalam satu paragraf yang baik mestinya hanya memiliki satu kalimat utama ditambah kalimat-kalimat penjelas yang jumlahnya tidak dibatasi. Jenis-jenis paragraf berdasarkan pengungkapan atau gaya ekspresi. Terdapat beberapa jenis paragraf yang umum digunakan dalam penulisan, tergantung pada tujuan dan konteksnya. Beberapa di antaranya meliputi paragraf naratif. Paragraf ini digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa atau cerita dengan urutan waktu yang jelas. Paragraf deskriptif. Paragraf ini memberikan gambaran detail tentang suatu objek, tempat, atau peristiwa, biasanya dengan menggunakan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Paragraf ekspositori. Paragraf ini bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, atau menggambarkan suatu konsep, teori, atau informasi secara detail dan sistematis. Paragraf argumentatif. Paragraf ini berisi argumen, pendapat, atau analisis yang mendukung suatu posisi atau pandangan tertentu. Biasanya, paragraf ini mempresentasikan alasan dan bukti untuk mendukung klaim yang dibuat. Paragraf persuasif. Serupa dengan paragraf argumentatif, paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima suatu pandangan atau tindakan tertentu. Paragraf campuran. Paragraf yang mencakup lebih dari satu jenis, misalnya kombinasi deskripsi dan narasi, atau eksposisi dan argumentasi. Jenis-jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalarannya, paragraf dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain paragraf deduktif. Paragraf ini dimulai dengan pernyataan umum atau premis, kemudian diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang lebih spesifik atau kesimpulan. Pola penalaran ini mirip dengan pendekatan deduktif dalam logika, di mana penulis menggunakan premis umum untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Paragraf induktif. Sebaliknya, paragraf induktif dimulai dengan rincian-rincian atau contoh-contoh spesifik, lalu diakhiri dengan pernyataan umum atau kesimpulan. Ini mencerminkan pendekatan induktif dalam logika, di mana penulis menggunakan pengamatan khusus untuk menarik kesimpulan umum. Paragraf analitis. Paragraf ini melakukan analisis terhadap suatu topik atau masalah dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Paragraf ini sering digunakan dalam penulisan akademik atau ilmiah untuk menjelaskan konsep atau teori dengan lebih mendalam. Paragraf kontraposisi. Paragraf ini menyajikan argumen yang menentang atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Penulis biasanya memberikan alasan atau bukti yang memperkuat kontraposisi mereka untuk mendukung pandangan yang berbeda. Paragraf komparatif. Paragraf ini membandingkan dua atau lebih hal, seringkali untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, atau kontras antara mereka. Paragraf komparatif membantu pembaca memahami relasi antara topik yang dibahas. Syarat paragraf. Paragraf yang efektif umumnya memenuhi beberapa syarat, termasuk kesatuan tema,
Setiap paragraf harus berkaitan dengan satu topik atau gagasan utama yang jelas. Ini membantu menjaga fokus dan kejelasan tulisan. Kohesi. Kalimat dalam paragraf harus terkait secara logis dan berhubungan satu sama lain. Penggunaan penghubung dan kata penghubung membantu memperkuat kohesi. Koherensi. Paragraf harus mengalir secara lancar dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, sehingga membentuk pemahaman yang jelas bagi pembaca. Topik sentensi. Sebagian besar paragraf dimulai dengan kalimat topik yang menguraikan pokok pembicaraan paragraf tersebut. Kalimat topik membantu membimbing pembaca dalam memahami isi paragraf. Dukungan dan rincian. Paragraf yang efektif biasanya didukung oleh rincian, fakta, atau contoh yang mendukung dan mengembangkan ide-ide yang diungkapkan. Ketidakterulangan. Paragraf sebaiknya tidak mengulang informasi atau gagasan yang telah disampaikan dalam paragraf sebelumnya, kecuali jika diperlukan untuk memberikan penjelasan tambahan, kesimpulan, atau pemahaman. Sebagian besar paragraf mengarah pada suatu kesimpulan atau pemahaman yang memperkuat atau menyimpulkan topik yang dibahas dalam paragraf tersebut. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, paragraf dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan ide-ide dengan jelas dan terstruktur dalam sebuah tulisan. Struktur paragraf. Struktur paragraf biasanya terdiri dari 3 komponen utama. Kalimat topik. Ini adalah kalimat pertama dalam paragraf yang menyatakan pokok pembicaraan atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Kalimat topik memberikan arah bagi paragraf dan membantu pembaca memahami apa yang akan dibahas. Dukungan atau rincian. Setelah kalimat topik, paragraf biasanya mengembangkan gagasan utama tersebut dengan menggunakan rincian, kontot, fakta, atau argumen yang mendukung, membantu memperjelas dan memperkuat pokok pembicaraan paragraf. Kalimat pengikat atau kesimpulan. Pada akhir paragraf, seringkali terdapat kalimat pengikat atau kesimpulan yang merangkum atau menghubungkan kembali ide-ide yang telah diuraikan dalam paragraf tersebut. Ini membantu memberikan penutup yang kuat dan mengarahkan pembaca ke paragraf selanjutnya. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah proses untuk mengembangkan dan memperluas gagasan atau ide utama yang diungkapkan dalam kalimat topik paragraf. Beberapa teknik yang dapat digunakan UNTUK mengembangkan paragraf meliputi penjelasan, menjelaskan gagasan atau konsep dengan lebih detail, menggunakan kontor, ilustrasi, atau definisi yang membantu pembaca memahami dengan lebih baik. Ilustrasi. Menggunakan contoh konkret, cerita, atau analogi untuk memperkuat atau menggambarkan gagasan yang diungkapkan dalam paragraf. Analisis. Menganalisis gagasan atau fenomena dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, membantu pembaca memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut. Kesimpulannya, kita telah menjelajahi konsep paragraf secara mendalam dan menguraikan pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang paragraf dalam kemampuan menulis dan membaca. Dari pembahasan mengenai pengertian, struktur, hingga jenis-jenis paragraf, kita memahami bahwa paragraf bukan hanya sekadar rangkaian kalimat, tetapi juga merupakan unit terkecil yang membentuk kerangka tulisan yang padu dan teratur. Sekian dan terima kasih.